Mengapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Karena ilmu ini merupakan suatu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaga titipan ini dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita harus mencari ilmu dengan cara yang benar, dan kita harus memahaminya dengan benar, lalu kita harus menyampaikannya dengan benar pula. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Wa la adullukum ala syai'in idza tahabtum wa tahabbtum afsus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hayya bina naskurullaha ta'ala alladhi qad a'tana jami'a ni'ami wa minani alaina hatta nastati'a an tajtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu. Ada satu hadis yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor hadis 224. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Karena ilmu ini merupakan suatu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaga titipan ini dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita harus mencari ilmu dengan cara yang benar, dan kita harus memahaminya dengan benar, lalu kita harus menyampaikannya dengan benar pula. Tidak sia-sia bagi seorang dalam menuntut ilmu, karena terdapat banyak dalam kitab Allah dan sunnah Rasul tentang keutamaan menuntut ilmu. Beberapa keutamaan menuntut ilmu antara lain ialah yang pertama, dengan ilmu Allah akan mudahkan jalan seorang untuk menuju surga. Sebagaimana hadis berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilmi, sa'alallahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2699. Kemudian keutamaan ilmu yang kedua ialah ilmu sebagai amal jariyah. Dan ini juga tercantum dalam hadis yang berbunyi, "Idza matal insanan qata'a anhu a'malu illa min thalatha min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1631. Kemudian keutamaan ilmu yang ketiga ialah Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran firman Allah dengan potongan ayat, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian keutamaan ilmu yang berikutnya ialah Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat bagi orang yang berilmu. Dan ini juga terdapat dalam hadis yang berbunyi, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka akan diberikannya paham agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1037 dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 71. Kemudian keutamaan ilmu yang terakhir ialah orang yang berilmu akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Fatir ayat 28, penggalan ayat yang berbunyi, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Tentu saja para ulama, orang yang berilmu, akan takut kepada Allah karena mereka mengetahui betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi motivasi untuk diri saya dan teman-teman sekalian. Mungkin hadza minni wallahu musta'in ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.